Halo teman-teman, dalam video kali ini saya ingin menyampaikan beberapa hal berkaitan tentang situasi krisis yang sedang kita hadapi saat ini. Nah, saya ingin mengkorelasikan ataupun menghubungkan antara situasi krisis dengan sikap individualis. Mengapa saya ingin menghubungkan tema ataupun isu tersebut? Nah, saya ingin memberikan anggapan dasar bagaimana individualisme ini punya hubungan dengan situasi krisis yang sedang kita hadapi. Sekarang kan tahulah masyarakat atau para YouTuber tentang informasi penyebaran wabah. Semua orang sudah tahu karena memang ini bukan lagi isu nasional, tapi sudah menjadi isu global. Artinya melibatkan negara-negara di dunia, di belahan dunia manapun. Nah, kenapa kaitan dengan ataupun apa kaitan dengan individualis? Jadi saya ingin ceritakan sebentar gitu ya. Situasi krisis ini memang situasi yang membuat masyarakat kita itu tidak menentu. Tidak menentu dalam hal apa? Tidak menentu dalam hal ekonomi atau dalam situasi perekonomian. Kenapa saya bilang tidak menentu dalam perekonomian? Karena ekonomi itu ya salah satu faktor yang menopang atau salah satu faktor yang menunjang bagi keberlangsungan hidup manusia gitu. Tentu banyak sekali faktor-faktornya, namun dalam hal ini tentunya faktor ekonomi yang menjadi dominan. Nah, dalam situasi krisis seperti ini, yang menjadi dampak atau yang bisa merasakan langsung dampak dari krisis ini adalah masyarakat. Masyarakat yang seperti apa? Pejabat juga kan masyarakat. Orang kaya juga masyarakat. Konglomerat juga masyarakat. Masyarakat yang tentu berada di bawah garis kemiskinan. Itu yang pertama. Yang kedua, masyarakat yang rentan. Nah, masyarakat yang rentan ini itu tidak dikategorikan sebagai masyarakat miskin. Tapi ketika menghadapi situasi yang tidak menentu dalam bidang perekonomian, misalkan terjadi inflasi ya, tiba-tiba harga kebutuhan pokok menjadi naik, atau misalkan tiba-tiba dicabut subsidi BBM gitu ya. Nah, tentu kalau masyarakat miskin itu akan ada kompensasi. Tapi masyarakat yang rentan ini, dia dianggap miskin tidak, dianggap kaya pun sebenarnya enggak mampu gitu. Enggak cukup kriterianya untuk dianggap sebagai masyarakat mampu atau kelompok masyarakat yang mampu secara ekonomi. Nah, itu ya yang pertama masyarakat miskin, yang kedua masyarakat yang rentan. Kelompok rentan lah seperti itu. Dan sebenarnya kelompok yang rentan ini adalah kelompok yang tidak bisa dihitung di permukaan. Bahkan itu adanya di bawah permukaan ya, masyarakat rentan itu. Karena kan kita sudah terbiasa menghitung masyarakat miskin, ada sensus, ada data BPS, ada program-program pemberdayaan masyarakat miskin kan, itu sudah bisa terhitung gitu. Tapi bagaimana masyarakat yang rentan? Bisa dihitung nggak? Nah, ini yang tentunya bisa merasakan dampaknya secara langsung akibat adanya resesi ekonomi ini. Disebabkan apa? Disebabkan karena memang epidemi
atau pandemi virus dalam skala global. Apalagi misalkan sekarang nilai mata uang rupiah itu anjlok di hadapan mata uang dolar. Jelas kita sangat terpuruk gitu ya. Atau kita menghadapi keterpurukan dalam bidang ekonomi. Nah, kembali kepada pembahasan awal, saya ingin mengatakan bahwa ada korelasi antara krisis yang sedang kita hadapi dengan individualis. Hubungannya apa? Krisis ini kan mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi di masyarakat. Tadi yang saya sampaikan, masyarakat miskin dan masyarakat yang rentan. Nah, tentunya krisis ini akan menghasilkan beberapa dampak, yaitu lemahnya daya beli masyarakat, atau masyarakat istilahnya tidak mampu untuk menyediakan kebutuhan hidup sehari-hari. Misalkan untuk kebutuhan makan dan minum, untuk kebutuhan penunjang-penunjang yang lainnya. Saya kira makan dan minum ini hal yang paling dasar yang harus kita perhatikan. Nah, bila terjadi skenario di mana masyarakat mengalami pelemahan daya beli skala nasional, ini bagaimana gitu sikap kita? Nah, sikap yang harus kita pertajam adalah mewujudkan atau memupuk rasa solidaritas. Kalau dulu founding father kita dalam rangka mempertahankan kemerdekaan yang sudah kita rebut, kita itu ada istilahnya kesetiakawanan sosial. Makanya setiap bulan Desember kalau nggak salah diperingati Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional. Nah, prinsip dari kesetiakawanan sosial itu adalah tolong menolong dan gotong royong. Nah, itulah sebenarnya pesan moral yang disampaikan oleh para founding father kita, di mana kita dihadapkan pada situasi yang tidak menentu seperti sekarang ini. Dulu sama juga ketika masa kemerdekaan sudah kita raih dan situasi belum aman pada waktu itu, ya sama masih terjadi rongrongan baik dari luar ataupun dari dalam, kan seperti itu sejarahnya. Nah, maka dari itu poin yang ingin saya katakan, ingin saya sampaikan dalam video kali ini, saya ingin mengajak, saya ingin memberikan motivasi dan dorongan kepada siapapun. Di tengah-tengah krisis seperti sekarang ini, mari kita membuka mata kita, membuka hati kita untuk membantu sesama, untuk saling tolong menolong, untuk saling gotong royong. Konkretnya seperti ini. Apabila di lingkungan kita, di sekeliling kita, tetangga kita, baik tetangga dekat maupun tetangga jauh, bila ada yang terdampak dari resesi ataupun dari krisis yang kita hadapi saat ini, kita jangan menutup mata, kita jangan berdiam diri. Mari kita bantu sesama, mari kita singkirkan ego. Ya kan kita pada saat ini kan harus survive gitu ya. Pokoknya ngamankan perut kita lah gitu. Nah, ini kan miris gitu ya. Ini miris. Masyarakat panik gitu ya. Udah panik, diperkuat dengan rasa egonya yang tinggi, akhirnya ya udahlah mengamankan diri sendiri aja atau mengamankan keluarga. Terserahlah orang lain kelaparan, terserah orang lain sakit. Yang penting
kita selamatkan begitu. Nah, jadi sampai kapan misalkan ketika sikap egosentris bisa kita lakukan atau bisa kita pertahankan, di sisi lain negara kita ataupun masyarakat kita dihadapkan pada situasi yang tidak menentu seperti sekarang ini gitu. Mau sampai kapan gitu ya. Nah, di akhir video ini tadi seperti yang saya sampaikan, saya ingin mempersuasi, mengajak para netizen yang budiman, yang penuh dengan rasa tanggung jawab untuk mewujudkan solidaritas atau mewujudkan kesetiakawanan sosial. Pada momentum saat ini kiranya kita saatnya untuk mengasah rasa empati kita. Walaupun kita diterpa dengan rasa ego yang tinggi, individualisme yang tinggi, tapi saya kira kita adalah manusia, makhluk sosial yang satu sama lainnya saling bergantung, saling membutuhkan dan saling tolong-menolong. Maka momentum saat ini buktikanlah bahwa kita itu bisa menjadi manfaat bagi orang lain. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa.